Manusia Ular. Kisah ini adalah cerita fiksi yang bercerita tentang seorang manusia yang sedang bertobat dari kutukan ilmu hitam yang dia kuasai. Damar adalah seorang pria yang dulunya menguasai ilmu hitam dan bisa berubah menjadi ular yang besar. Tapi, setelah bertobat, ia ingin menyingkirkan kutukan itu. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Setiap kali ia membantu seseorang, beberapa sisik ularnya akan copot, yang menjadi tanda bahwa kutukan di dalam tubuhnya semakin berkurang. Ia pun mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari cara untuk menebus dosanya. Nah, bagaimana kelanjutan cerita ini? Mari kita simak bersama dan jangan sampai terlewatkan setiap episodenya. Silahkan di subscribe, like, and share. Selamat mendengarkan. Episode 7, Jerat Dukun Tanpa Wajah. Damar terus melanjutkan perjalanannya, menjelajahi desa-desa terpencil untuk menebus kesalahan masa lalunya. Setiap kali ia membantu seseorang, kutukan yang melekat padanya sedikit demi sedikit memudar. Sisik-sisik yang selama ini menjadi beban di tubuhnya perlahan rontok satu persatu. Hari itu, ia tiba di sebuah desa yang tampak seperti desa biasa pada siang hari. Namun, ia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada suara tertawa anak-anak. Biasanya, desa akan ramai dengan suara anak-anak bermain di sore hari. Namun di sini, yang terdengar hanya bisikan-bisikan pelan dari orang-orang dewasa yang menatap Damar dengan curiga. Damar melangkah ke warung kecil di sudut desa. Seorang wanita parubaya sedang merapikan dagangannya, tetapi ekspresinya tampak tegang. Damar duduk di bangku kayu dan bertanya dengan lembut, "Ada yang aneh dengan desa ini?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu menoleh ke kanan dan kiri sebelum berbisik, "Kau orang asing, lebih baik jangan ikut campur." Damar tersenyum tipis. "Aku bukan orang jahat. Jika ada sesuatu yang terjadi, mungkin aku bisa membantu." Wanita itu tampak ragu, tetapi akhirnya ia menghela napas berat dan berkata, "Anak-anak desa ini, mereka menghilang satu persatu." Damar mengernyit. "Menghilang?" Wanita itu mengangguk. "Setiap bulan, satu anak akan lenyap. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Mereka pergi begitu saja, seperti ditelan kegelapan." Damar bisa merasakan hawa dingin di udara. Ini bukan sekadar penculikan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar bermain di balik semua ini. Ia menatap wanita itu dengan serius. "Apa ada yang pernah melihat sesuatu sebelum mereka menghilang?" Wanita itu menggigit bibirnya, lalu berbisik, "Beberapa orang berkata bahwa mereka melihat sosok tanpa wajah berkeliaran di desa pada malam hari." Damar menegang. Ia pernah mendengar kisah tentang makhluk seperti itu, dukun hitam yang telah kehilangan wajahnya akibat kutukan. Dan jika benar ada dukun seperti itu di desa ini, maka anak-anak yang menghilang pasti dijadikan tumbal. Malam yang mencekam. Damar memutuskan untuk tinggal di desa dan menyelidiki lebih lanjut. Ia bertanya kepada penduduk desa lain, tetapi kebanyakan dari mereka terlalu ketakutan untuk berbicara. Saat malam tiba, desa menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang keluar rumah. Semua pintu tertutup rapat, seolah-olah mereka berusaha melindungi diri dari sesuatu yang tak terlihat. Damar berdiri di tengah desa, menunggu. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma lembab dari tanah basah. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak. Sosok tinggi berjubah hitam muncul dari balik pepohonan, melayang tanpa suara. Wajahnya, atau lebih tepatnya, tempat di mana wajahnya seharusnya berada, hanya berupa permukaan datar tanpa mata, hidung, atau mulut. Dukun tanpa wajah. Makhluk itu bergerak dengan cepat, menuju sebuah rumah di ujung desa. Damar segera mengikutinya dalam diam.
Saat dukun tanpa wajah berhenti di depan rumah itu, ia mengangkat tangannya yang kurus dan pucat. Pintu rumah perlahan terbuka, dan seorang anak kecil berdiri di ambang pintu. Matanya kosong, seolah-olah berada di bawah kendali sesuatu. Damar langsung melesat dan menarik anak itu ke belakang, menjauh dari makhluk tersebut. Tidak semudah itu, kata Damar dengan suara dingin. Dukun tanpa wajah menoleh ke arahnya. Tidak ada mata, tetapi Damar bisa merasakan tatapan tajam menusuknya. Udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih berat. Energi gelap mulai mengalir dari tubuh makhluk itu. Dan tiba-tiba, ia menyerang. Pertarungan melawan kegelapan. Damar menghindari serangan pertama, tetapi energi gelap yang dipancarkan dukun itu sangat kuat. Ia merasakan tekanan di dadanya, seperti ada sesuatu yang berusaha menekan tubuhnya ke tanah. Namun, ia tidak mundur. Dukun tanpa wajah mengangkat tangannya, dan bayangan di tanah mulai bergerak, melingkari Damar seperti ular yang siap mencengkera mangsanya. Damar tahu bahwa ini adalah sihir hitam tingkat tinggi. Tanpa ragu, ia mengerahkan energinya sendiri. Tubuhnya bergetar, dan sekilas, sisik-sisik yang masih tersisa di tubuhnya berkilau dalam cahaya bulan. Ia berlari ke arah dukun itu dengan kecepatan luar biasa dan melancarkan serangan pertama. Makhluk itu menghindar dengan gerakan yang aneh dan tidak alami, tetapi Damar sudah memperkirakannya. Dengan lincah, ia mengubah arah serangannya dan menghantam dada dukun itu dengan kekuatan penuh. Makhluk itu terhuyung mundur. Damar tidak membuang waktu. Ia merapal doa yang pernah diajarkan kepadanya oleh seorang pertapa suci, lalu melepaskan gelombang energi cahaya yang langsung mengenai tubuh dukun itu. Terdengar suara jeritan melengking. Tubuh dukun tanpa wajah mulai retak, seperti kaca yang pecah. Dari celah-celah tubuhnya, cahaya keemasan keluar, menghancurkan kegelapan yang selama ini mengikatnya. Makhluk itu jatuh ke tanah, dan perlahan-lahan berubah menjadi seorang pria tua yang kurus dan lemah. Ia terbatuk, menatap Damar dengan mata lelah. "Aku sudah terlalu jauh dalam kegelapan," katanya dengan suara serak. Damar berlutut di sampingnya. "Kau masih bisa memilih. Kau bisa berhenti." Pria itu menatap langit. "Aku hanya ingin hidup lebih lama. Aku ingin berkuasa. Tapi sekarang aku sadar, itu semua tidak ada artinya." Lalu, dengan satu hembusan napas terakhir, tubuhnya berubah menjadi debu dan tertiup angin malam. Kutukan itu telah berakhir. Damar melihat ke tanah, dan seperti yang sudah ia duga, satu sisik lagi jatuh dari tubuhnya. Ia semakin dekat dengan kebebasan. Penduduk desa mulai keluar dari rumah mereka, menyadari bahwa ancaman telah berlalu. Anak-anak yang sebelumnya hilang ditemukan dalam keadaan lemah tetapi masih hidup. Mereka semua bersyukur kepada Damar, tetapi ia tidak tinggal lama. Ia hanya tersenyum, lalu melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Karena ia tahu, masih banyak orang yang harus ia bantu. Dan perjalanannya belum selesai.